kita materi baru ya, stokiometri. Materi baru ini otomatis bab baru. Nah, karena di bab baru, jadi saya harus menerangkan juga dengan sama caranya ya. Nah, jadi masalah adalah ini menurut saya bab yang paling susah di antara bab-bab semester ini. Jadi, mohon perhatikan baik-baik seperti biasa. Silakan diamati dan mudah-mudahan paham apa yang saya sampaikan. Oke? Jangan lupa di bagian akhir nama, spasi kelas untuk absen ya. Oke, silakan diperhatikan. Membahas kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia itu bukan keseimbangan ya, tapi kesetimbangan. Kesetimbangan itu artinya nih, langsung aja saya, reaksi yang berlangsung ke kiri dan ke kanan sama ya, dalam jenis kecepatan ya, dalam jenis kecepatan. Jadi reaksi dari produk menjadi reaktan atau terbalik, reaktan menjadi produk kembali itu memiliki kecepatan yang sama. Oke. Jenis reaksi kesetimbangan itu ada dua. Yang pertama disebut dengan reaksi irreversible. Reaksi irreversible ini artinya reaksi yang satu arah atau tidak dapat balik ya. Contohnya seperti ini. N2 ditambah H2 menjadi 2NH3. Nah, ini ada tanda panah yang ada di sini yang kamu perhatikan ya. Ini tanda panahnya satu arah aja, yaitu menuju ke arah produk. Artinya, produk ini tidak bisa berubah jadi reaktan. Ya, gitu juga reaktan tidak hanya bisa berubah menjadi produk, tidak bisa menjadi reaktan kembali. Ini disebut dengan reaksi satu arah atau tidak dapat balik ya. Ini disebut dengan irreversible. Ir itu artinya tidak, reversible itu balik. Jadi tidak bisa balik ya. Oke. Yang kedua disebut dengan reaksi reversible atau reversible bacanya ya, bahasa Indonesianya reversible. Oke, disebut dengan reaksi bolak-balik. Reaksi bolak-balik itu artinya produk bisa menjadi reaktan, reaktan bisa menjadi produk lagi. Nah, contohnya yang ini. Ini adalah reaktan, ini adalah produk. H2 tambah O2 menjadi H2O. H2O ini bisa lagi menjadi H2 dan O2. Itulah yang disebut dengan reaksi reversible atau reaksi bolak-balik. Nah, reaksi inilah yang kemudian kita pelajari dengan istilah kesetimbangan. Kecepatan H2 plus O2 menjadi H2O sama dengan H2O berubah kembali menjadi H2 dan O2. Oke, itulah yang disebut dengan reaksi kesetimbangan. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan istilah pergeseran kesetimbangan ya. Pergeseran keseimbangan itu dipengaruhi oleh 3 perubahan, yaitu 1. Perubahan konsentrasi zat, 2. Perubahan volume gas dan tekanan gas, 3. Perubahan suhu. Ketiga perubahan ini akan kemungkinan saya berikan tugas kepada kalian untuk merangkumnya ya, supaya waktunya cukup. Tapi bukan sekarang, nanti saya beritahukan waktunya kapan untuk merangkum ketiga perubahan ini, dan mudah-mudahan kalau waktunya cukup ya akan saya jelaskan lewat video lagi. Mudah-mudahan kalau waktunya cukup. Oke, kemudian ada lagi yang disebut dengan istilah rumus aksi massa. Nah, rumus aksi massa ini hanya bergantung pada wujud gas ya, hanya bergantung pada wujud gas ya. Saya ulang, pada wujud gas dan larutan. Oke. Jadi wujudnya hanya gas dan larutan saja, baru berpengaruh untuk rumus aksi massa ya. Oke. Biasanya gas dan larutan ini diberi lambang G dan AQ atau aqua ya. G dan aqua. Jadi kalau di sini ada G, maka dia bisa masuk dalam rumus aksi massa ya. Tapi sekali lagi, tapi jika di dalam rumus aksi massa ini ya akan terdapat wujud liquid ya, wujud liquid dan wujud padat. Nah, padat ini bentuk lambangnya adalah L dan S ya. S ini solid, ini liquid, solid itu padat ya. Maka ini tidak masuk dalam perhitungan rumus aksi massa. Nah, itu harus kamu ingat ya. Jadi liquid dan solid atau padat tidak termasuk dalam perbandingan hukum aksi massa. Oke, contoh ya, ini contoh. Ada reaksi A tambah B menjadi C, D, dan E. A ini gas, B ini gas, kemudian C ini aqua, D ini solid, dan E ini adalah liquid. Maka di antara kelima unsur ini yang bisa dimasukkan dalam rumus aksi massa itu yang mana?
hanya gas, gas, dan aqua. Sementara yang saya bulatin ini, ya, yang saya bulatin ini saya lingkarin, kemudian saya beri tanda silang, itu tidak bisa masuk dalam rumus aksi massa. Ya, mudah-mudahan paham. Sekarang pertanyaannya, rumus aksi massa itu yang seperti apa sih? Ya, oke. Baik, rumus yang aksi massa itu seperti ini. Ya, saya balik dulu kertasnya ya. Oke. Misal nih ya, rumus aksi massa itu misalnya ada A, ya, ada A adalah gas, kemudian B ada gas lagi. Nah, ini tanda rumus aksi massa yang begini ya. Kemudian C adalah aqua, dan D adalah gas lagi. Nah, ini semuanya bisa masuk dalam rumus aksi massa ya. Rumus aksi massa itu yang seperti apa sih? Rumus aksi massa itu adalah yang sebelah kanan dibagi yang sebelah kiri, dan jangan lupa dia harus dipangkatkan koefisien. Ya, saya ulang, sebelah kanan, kanan ini adalah produk, dibagi yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini adalah reaktan. Oke. Nah, rumusnya seperti ini. Ditulis K ya, ditulis K. K itu artinya konstanta atau ketetapan, ditulis K. Kemudian yang sebelah kanan ini taruh di atas seperti ini, C dikali D ya, C dikali D, pangkat koefisien. Ini pangkat koefisien nih. Jadi koefisiennya C dan D yang huruf kecil ini dipangkatkan koefisien. Kemudian dibagi ya, dibagi A dikali dengan B. Jangan lupa pangkat koefisien. A koefisiennya pangkat kecil, B koefisiennya pangkatnya yang kecil, huruf B kecil. Nah, inilah yang disebut dengan istilah ya, dengan istilah rumus hukum aksi massa. Inilah yang disebut dengan istilah rumus aksi massa. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menggunakan rumus aksi massa ini? Oke, akan saya berikan contoh terlebih dahulu untuk menggunakan rumus aksi massa ini. Oke, ini contoh yang pertama untuk rumus aksi massa ya. Oke. Contoh 0,1 mol Hi hidrogen iodida dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang berwujud labu, volumenya adalah 1 liter ya. Jadi Hi ini sesuai dengan labunya atau tempat labunya 1 liter. Menurut reaksi dia terurai menjadi seperti ini ya, yaitu Hi berurai menjadi hidrogen dan iodida ya. Oke. Nah, kemudian setelah tercapai kesetimbangan, jadi ini udah setimbang ya, kiri dan kanan, Hi jadi H2, A dan I2, I2 pun bisa berubah jadi Hi juga, itu yang disebut dengan kesetimbangan. Setelah tercapai kesetimbangan, I2 itu terurai menjadi, jadi I2 ini ya, terurai menjadi 0,02 mol. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, hitunglah tetapan kesetimbangan konsentrasi. Jadi kalau tadi saya hanya nerangkan K saja, ya nerangkan K saja, tetapan saja, ini ditambah dengan istilah, ya ditambah dengan istilah tetapan kesetimbangan konsentrasi, lambangnya Kc. Jadi ini artinya tetapan konsentrasi atau tetapan kesetimbangan konsentrasi. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara mengerjakannya gimana? Oke, caranya yang pertama, kamu tulis ulang reaksi ini ya, tulis ulang reaksi itu. Oke, kita tulis ulang di sini. 2Hi gas ini terurai ya, terurai menjadi H2 plus I2. Oh ya, saya lupa, ini gas ya. Oke. Nah, setelah kita tulis ulang reaksinya, kemudian kita buat kolom bayangan. Kolom bayangan itu maksudnya atau baris bayangan gini. Ini anggap baris pertama yang di bawah sini ya. Yang di bawah sini dianggap sebagai baris pertama. Baris pertama ini kita anggap dia adalah baris mula-mula. Ya, saya ulang, mula-mula. Ini saya tulis mula-mulanya seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian ini baris yang kedua. Nah, baris yang kedua ini artinya buku macam-macam nulisnya ya. Ada yang menulis ini saat reaksi
Ya, ada buku yang nulis ini saat reaksi, ada buku yang menerangkan di sini dengan istilah terurai. Ya, macam-macam, bahasanya macam-macam. Pokoknya kalau saya sih terserah kamu baca, kamu les dengan siapa, gurunya siapa. Pokoknya intinya di sini yang kedua, dia saat bereaksi, ya intinya seperti itu. Nah, kemudian kita kasih garis seret. Kita kasih garis. Kemudian ini garis berikutnya. Nah, baris berikutnya ini disebut dengan istilah, ya istilahnya juga guru ada yang menerangkannya dengan bahasa yang macam-macam. Ada yang mengistilahkan sudah dalam saat setimbang, ya sudah dalam saat setimbang. Ada juga yang sudah menyebutnya dengan istilah terurai seperti yang ini, ya. Atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah hasil akhir, ya. Jadi ada yang menyebut ini itu adalah terurai, ada yang menyebut ini adalah setimbang, ada yang menyebut ini adalah hasil akhir, ya. Jadi bahasanya macam-macam yang ini, tapi yang pasti kalau saya di sini dia sudah dalam keadaan hasil akhir seimbang, makanya dia terurai di sini. Itu bahasanya saya, ya. Oke. Kalau di sini kamu lihat tadi bahasa terurai di sini, nah itu artinya dia sudah di sini. Maksudnya seperti itu. Ya, sudah di sini. Paham ya? Oke. Nah, kalau sudah, sekarang saya mau terangkan. Ini posisinya apa sih? Posisi itu maksudnya cara ngitungnya, ya. Oke, cara ngitungnya gini, perhatikan. Yang ada di sebelah kanan tanda panah, ya, yang ada di sebelah kanan tanda panah ini adalah operasi penjumlahan. Ya, ini adalah operasi penjumlahan. Oke. Ini adalah operasi penjumlahan. Kemudian yang ada di sebelah kiri ini adalah operasi pengurangan. Pengurangan tuh jangan sampai terbalik ya, adik-adik ya. Ini operasi penjumlahan, yang sebelah sini, sebelah kanan tanda panah. Kemudian yang sebelah kiri tanda panah adalah operasi pengurangan. Oke. Kemudian nih, nah kemudian semua yang ada di sini, nih lihat tangan saya. Semua yang ada di sini harus memiliki satuan mol nih. Saya menulisnya meyeng, bukan meyeng, mereng ya. Oke. Nih, jadi semua yang ada di sini satuannya harus mol. Ingat itu ya. Oke. Ya, kita masukkan angkanya. Kebetulan ini kebetulan ya. Saya carikan angka yang mudah. Kebetulan semua yang ada di contoh ini satuannya sudah dalam bentuk mol. Jadi kamu nggak usah repot-repot merubah di sini jadi mol ya. Oke. Kita baca. 0,1 mol HI dimasukkan ke dalam sebuah labu 1 liter. Berarti HI ini mula-mulanya adalah 0,1 mol ya. Jadi mula-mula HI ini memiliki 0,1 mol. Nah, bahasa mula-mula kita masukkan di sini ya. Jadi HI ini mula-mulanya adalah 0,1 mol. Ya. Untuk kemudian molnya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Ya, ini kan untuk belajar aja untuk bagian awal ya. Oke. Jadi mula-mulanya HI-nya 0,1 mol. Jelas ya? Oke. Kemudian terurai menjadi reaksi seperti ini. Setelah terurai, ya, didapatlah I2 yang terurai 0,02 mol. Ya, jadi I2 yang terurai adalah 0,02 mol. Bahasa terurai ini mungkin kamu bisa ketipu dengan yang di sini, ya, ketipu dengan yang di sini. Jadi supaya nggak ketipu dengan bahasa terurai, maka yang bahasa terurai di sini akan saya hapus. Nah, ini saya sengaja ngapus. Tapi sengaja juga tadi saya terangkan, karena setiap guru ngomongnya lain-lain ya. Ya, jadi saya menghapus ini supaya kamu nggak bingung dengan bahasa terurai ini. Nah, yang dimaksud dengan terurai di sini 0,02 mol itu adalah di bagian sini. Di bagian kesetimbangan akhir ya. Oke. Di bagian kesetimbangan akhir I2 punya 0,02 mol. Berarti I2 ini nih I2 ya. Di bagian akhir sini dia terurai menjadi 0,02 mol. Oke, sekali lagi saya katakan mol ini nanti di bagian berikutnya tidak saya tulis lagi untuk mempermudah masalah ya. Oke, tapi kamu sudah tahu ini satuannya mol semua. Oke, jelas? Ya. Nah, kalau sudah, sekarang harus kamu perhatikan dan kamu tahu
di bagian awal H2 dan I2 ini sama sekali tidak ada sedikit pun disebutkan di bagian awal ya. Nah, karena H2 dan I2 dari awal sudah tidak ada, ya, saya ulang sudah tidak ada, maka di sini boleh kamu kasih garis saja seperti ini. Boleh kamu kasih angka 0, terserah. Kalau saya sih aliran angka, bukan angka 0, saya aliran garis seperti ini ya. Itu artinya sudah tidak ada, ya. Artinya juga di sini tidak ada nilai. Ya, seperti itu artinya ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. I2 yang terurai yang 0,02 mol ini disuruh hitung berapa tetapan keseimbangannya atau KC. Nah, sekarang angka bagian-bagian yang kosong ada di sini tuh ngitungnya kayak apa? Nah, ngitungnya seperti saya bilang tadi, sudah saya terangkan di sini ada operasi-operasi perhitungannya ya. Oke, nah sekarang dengan angka-angka yang ada di sini kita gunakan operasi perhitungan ini. Yang di sebelah kanan tanda panah ini adalah operasi perhitungan penjumlahan ya, karena operasi perhitungan penjumlahan jadi kita buat aja. Kalau di sini 0 ya, misalnya di sini 0, di sini titik-titik, di sini 0,02, maka berapakah yang titik-titik ini? Oh, nggak usah susah ya. Nah, langsung aja di sini kamu tulis 0,02 ya, gitu. Pasti nggak susah ya. Nah, sudah selesai. Molnya mau ditulis boleh, nggak ditulis juga nggak apa-apa ya. Oke, ini untuk memperkenalkan bahwa semua yang ada di sini adalah satuannya mol. Oke, jelas ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Kemudian isi yang di sini. Untuk mengisi di sini ya, untuk mengisi di sini ini ada cara-cara khusus yang harus saya ajarkan juga. Nah, jadi cara khususnya begini, perhatikan. Kita akan mengisi H2. Ya. Sementara untuk mengisi H2 yang kosong ini kita lihat ke I2. Kenapa harus melihat ke I2 bukan ke HI? Karena I2 sudah memiliki angka di sebelah sini. Sementara HI di sini masih titik-titik, jadi belum bisa diisi. Ini jangan dilihat yang di atas ya. Oke. Jadi kita harus ngisi yang dekat angkanya dengan ini. Caranya gini. Koefisien H2 adalah satu yang nggak ditulis. I2 adalah satu yang nggak ditulis. Nih. Nah, karena sama-sama nggak ditulis, jadi saya tuliskan supaya jelas ya. Caranya, nih caranya perhatikan. Koefisien H2 dan I2, ya, koefisien H2 dan I2 itu kita hitung, kemudian nanti hasilnya taruh ke bawah sini. Bagaimana cara ngitungnya? Oke, perhatikan. Koefisien H2 dan koefisien I2 ini dihitung dengan cara pembagian. Nih, saya kasih garis dengan cara pembagian. Nih, saya tuliskan operasi pembagi ya. 1 dibagi 1 berapa? 1 dibagi 1 tentu 1. Hasilnya, hasil 1 tadi kita kalikan ke sini ya. Jadi ini operasi perkalian. Ini operasi perkalian. Jadi 1 dibagi 1, 1 dikali 0,02. Ya. Hasilnya taruh di sini. Nih, hasilnya taruh di sini. 1 dibagi 1, 1 dikali 0,02. Jadi 1 dikali 0,02 hasilnya 0,02 mol. Ya, mol. Aduh, molnya kecil nih. Jadi taruh di sini hasilnya. Ya, mudah-mudahan jelas. Kalau nggak jelas silahkan kamu ulang video ini sekali lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita isi yang di sini lagi, titik-titik yang di sini ya. Caranya sama seperti kita yang di sini ya. HI ini belum punya apa-apa, kita isi supaya punya apa-apa ya. Caranya sama seperti di sini. Koefisien yang ada di sini kita bagi dengan koefisien yang ada di H2. Kok dengan H2? Karena H2 tetangga paling dekat yang punya angka ya. Oke. 2 dibagi 1 hasilnya 2 ya. Nah, kemudian baru kita kali ke bawah sini ya. Setelah kita bagi, kita kali 2 dibagi 1 2, 2 dikali 0,02 hasilnya taruh sini ya. Oke, berarti hasilnya 0,04 mol. Oke. Dah selesai? Ya.
Jadi semuanya udah keisi. Silakan nanti kamu ulang lagi videonya kalau mau lebih jelas ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita isi angka yang di bawah sini. Ini titik titik titik. Di sini juga titik 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 titik. Oke. Nah, bagaimana penjelasan yang di bawah? Oke. Tadi ini dianggap 0 ya. Ini dianggap 0 ya. Ya, karena 0 ditambah 0,02 hasilnya 0,02. Oke. Nah, ini penjumlahan tadi 0 tambah 0,02, sini 0,02. Jadi jangan lupa di sebelah ini tanda panah ini adalah penjumlahan. Nih, jangan lupa. Nah, di sebelah kiri tanda panah adalah pengurangan, ya. Adalah pengurangan. Ini ada di sini. Karena ini pengurangan, jadi 0,1 itu bisa kamu tulis 0,10 ya. Dikurang 0,04 hasilnya 0,06 mol. Oke. Saya lupa di sini. 0 ditambah 0,2 0,02 mol. Oke. Nah, jadi kita sudah isi semua hasilnya ya. Oke. Jangan lupa ini penjumlahan, ini pengurangan ya. Jangan lupa ya. Nah, sekarang angka-angka ini mau kita kemanakan? Angka-angka ini akan kita hitung berapa konsentrasi Kc-nya ya. Nah, sebelum mengubah menjadi Kc ya, mol ini kita rubah dulu menjadi konsentrasi. Karena yang ditanya adalah Kc. Kc itu adalah konsentrasi atau tetapan konsentrasi ya. Satuannya adalah molaritas. Satuannya adalah molaritas. Molaritas rumusnya apa? Molaritas itu ya, lambang aduh saya tulis nih, M besar. Rumusnya adalah mol per volume ya, mol per volume. Jadi semua yang ada di atas nih kita rubah dulu menjadi menjadi molaritas. Oke. Yang pertama, nih saya kasih lambang M ya, M besar. M untuk HI, molaritas HI. Molaritas HI ini cara ngitungnya mol per volume. Mol per volume. Berapa mol HI? Ambil dari sini. Ya, ambil dari sini yaitu 0,06 mol. Dibagi volume. Berapa volumenya? Nih, volumenya ambil dari sini, ya. Oke, ambil dari sini. 1 liter, ya, ambil dari sini. Oke, berarti di sini volumenya 1 liter. Berapa 0,06 bagi 1? Ya, tetap 0,06 molar. Oke, jelas ya? Oke. Kemudian molar yang kedua, yaitu molar H2 dan I2. Molar H2 sama dengan, kebetulan lagi, molar H2 dan I2 sama 0,02 ya, sama 0,02. Karena sama, jadi saya ngitungnya sekaligus aja. Molar H2 dan molar I2 karena hasilnya adalah sama ya, karena hasilnya sama, jadi saya gabungkan hitungannya ya. Mol per volume. Berapa mol? Karena sama yaitu 0,02 mol dibagi volumenya 1 liter, maka hasilnya 0,02 molar. Volumenya harus 1 liter, ya saya bikin 1 liter supaya ngitungnya enak untuk jadi contoh, ya namanya juga contoh. Nah, sekarang hasil perhitungan tadi ya, hasil perhitungan tadi kita masukkan ke dalam rumus aksi massa. Nah, rumus aksi massa tadi kan seperti ini ya. Oke. Yang sebelah kanan dibagi sebelah kiri, jangan lupa dipangkatkan koefisien. Sebelah kanan dibagi sebelah kiri. Karena kita ngomong konsentrasi, ketetapan konsentrasi, berarti lambangnya Kc. Ya, berarti lambangnya Kc. Sebelah kanan yaitu H2 dikali I2. Jangan lupa pangkat koefisien. H2 dan I2 kebetulan koefisiennya 1 yang nggak ditulis ya, 1 yang nggak ditulis. Maka di sini pun 1 yang nggak ditulis. Oke, cukup jelas ya. Dibagi HI.
ya dibagi HI. Koefisiennya 2. Nah, karena kita ngomong KC, karena kita ngomongnya KC, KC itu ketetapan konsentrasi, ini dikasih lambang. Dikasih lambang seperti ini. Ini adalah lambang penulisan konsentrasi. Ya, saya ulang, ini adalah lambang penulisan konsentrasi. Oke. H ini koefisiennya 2, berarti di sini pangkat 2. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Oke. Oke, kalau sudah kita masukkan angka yang tadi kita sudah hitung, yang ini. Ya, nih. Tadi kita sudah hitung, nih. Angka-angka ini sudah kita hitung, oke. H2 dan I2 ya. Oke. H2 dan I2. H2-nya berapa, I2-nya berapa? Oke. H2-nya kalau nggak salah tadi 0,02. I2-nya juga sama 0,02. Oke. Dibagi ya. HI-nya kalau nggak salah tadi 0,06 pangkat 2. Oke. Nah, gitu ya. 0,06 pangkat 2. Nah, sekarang kita hitung. Nah, karena kita tanpa kalkulator, jadi kamu boleh ubah 0,02 itu menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 2 dibagi 0,06 kuadrat itu sama dengan 36 dikali 10 pangkat min 4. Silahkan belajar matematika kelas 10 lagi ya, mudah-mudahan mengerti. Maka hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi 36 dikali 10 pangkat min 4. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, sekarang hasil akhirnya ini boleh dicoret, seret. Ya. Ya. Sisa 4/36. Nah, 4/36 ini berapa? Kalau mau disederhanakan lagi bisa ya. Di sini 4 dibagi 4 1, boleh. 36 bagi 4 berapa? 9. Ya, 1/9 hasilnya? Ya. Bagian akhir 1/9 boleh. Atau kamu tulis berapa ya 1/9 itu ya? Sekitar 0,11 kayaknya. 0,11 atau 0,1 kali 10 pangkat 1 mungkin sama kali ya. Ya sama lah. Nah, tidak ada satuannya ya. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Oke? Ya, mudah-mudahan jelas cara menggunakan konsep rumus aksi massa. Ya, berikutnya adalah derajat disosiasi ya. Oke, derajat disosiasi itu lambangnya adalah alfa. Oke. Apa sih derajat disosiasi? Derajat disosiasi itu artinya derajat penguraian. Nah, derajat penguraian itu yang lambangnya alfa ini tadi ya. Rumusnya mol zat yang bereaksi dibagi mol zat mula-mula. Nah, ini saya kasih lambang rumah di sini ya supaya nggak bosan lihat bulat atau kotak aja ya. Ini saya bikin kayak rumah. Nah, mol zat yang bereaksi atau mol zat mula-mula inilah yang disebut dengan rumus derajat peruraian dengan lambang alfa. Oke, mudah-mudahan jelas. Supaya tidak berlama-lama, saya berikan contohnya. Oke, ini contohnya ya. Jika di contoh ini tertulis 4 mol A2B2 terurai menurut reaksi seperti ini. Ini reaksinya ya, A2B2 berubah menjadi 2A tambah 2B. Sudah tercapai keseimbangan tentunya. Nah, pada akhir keseimbangan ya, jika terbentuk 2 mol A, maka berapakah derajat disosiasinya? Oke. Cara kerjanya, kita tulis ulang lagi reaksi ini. Jadi kita tulis ulang A2 B2, kita tulis ulang ya di sini 2A ditambah 2B. Nah, setelah kita tulis ulang, kita buat lagi seperti yang tadi, yaitu ada barisan mula-mula. Nih, ada barisan mula-mula. Kemudian di sini ada barisan reaksi. Saya lebih suka menulis di sini dengan istilah reaksi ya, yang baris kedua ini. Kemudian di sini seret
Ini adalah barisan sudah tercapai kesetimbangan. Ini bahasa saya ya, sudah tercapai kesetimbangan. Oke. Kalau sudah ya, nih kalau sudah mula-mula reaksi simbangan udah kita tulis, kita masukkan angka-angka yang ada. Oke, kita masukkan. Mula-mula ada A2 dan B2. Jadi mula-mula A2 dan B2-nya ada 4 mol. Kita tulis di sini 4 mol. Mula-mulanya ada 4 mol. A2 dan B2 yang ada di sini, nih. A dan B di sini nggak ada sama sekali berapa mol, karena nggak ada berapa mol. Ini saya aliran yang garis ya. Oke, jelas ya? Oke. Sekarang lanjut bahasanya. Jika terbentuk 2 mol A. Nah, terbentuk itu artinya sudah sampai kesetimbangan. Pada hasil akhir kata-katanya, atau terbentuk kata-katanya, atau saat kesetimbangan kata-katanya, berarti ngisinya di sini ya. Oke. 2 mol A. Berarti di sini ada 2 mol A di bagian sini. Di bagian sini ya. Kita tulis 2 mol. Jadi A ini udah punya 2 mol. Nah, pertanyaannya berapa derajat disosiasinya? Oke, ini berarti titik-titik kita akan isi ya. Cara kerjanya sama seperti yang tadi di contoh yang tadi awal, saya udah cerita, saya udah nerangkan bagaimana caranya. Oke, jangan lupa ini daerah sebelah kanan tanda panah ya, sebelah kanan tanda panah ini daerah penjumlahan. Oke, di sini dianggap 0. Di sini titik-titik, di sini 2. Kalau di sini 2, sini 0, berapakah di sini? Ini otomatis 2. Saya yakin kamu pasti sudah ingat ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita isi di A2 dan B2. Isi yang di sini. Cara ngisi di sininya gimana? Ini dulu saya isi ya. Caranya masing-masing ingat yang tadi. Ini kita bagikan ya. Ini kita bagikan. Hasilnya baru kita kali. Ya, hasilnya kita kali. 2 dibagi 2, 1. Ya, 2 dibagi 2, 1 dikali 2. Kita taruh di sini. Karena kita akan mengisi yang di sini, jadi ngambilnya dari sini ya. Ya, jadi hasilnya 2 mol. Nah, sekarang isi yang di bawah. Karena di sini 0, di sini 2, berarti di sini hasilnya 2 ya. Di sini hasilnya 2 mol. Ya. Jelas ya? Ya, kalau jelas, sekarang kita isi yang di sini. Cara ngisi di sininya sama kayak yang tadi. Di sini ada angka koefisien yang nggak kelihatan, oke? Ini kita ke sini dulu. Kenapa harus ke situ semua? Karena dialah satu-satunya yang awal punya angka. Ini dibagi dulu. Hasilnya kita kali ke sini, ya. 1 dibagi 2 setengah, ya. 1 dibagi 2 setengah atau 0,5 dikali 1. Salah. Dikali 2, maaf ya. Dikali 2. Hasilnya kita taruh di sini. Kok ditaruh di sini? Karena kita ngambilnya angkanya dari sini ya. Jadi setengah dikali 2, 1. Iya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau sudah cukup jelas, baru kita tulis 4 dikurang 1, yaitu 3. Iya. Mudah-mudahan jelas ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai semua kita isi di bagian kesetimbangan ini, berarti perhitungan kita untuk yang di sini udah selesai. Nah, sekarang yang jadi masalah, berapakah derajat disosiasinya? Nah, alfa yang dimaksud, alfanya siapa? Apakah alfanya A2B2? Apakah alfanya A? Apakah alfanya B? Nah, di sini harus saya terangkan. Bukan punya A, bukan punya B, tapi punya A2 dan B2. Alasannya, A2 dan B2 ini sebenarnya adalah produk. Ini adalah reaktannya, cuma reaksinya dibalik ini. Ini reaksinya dibalik, ya. Tapi pada dasarnya ini adalah sebuah produk. Ini adalah reaktan, ya. Oke, paham? Nah, produklah yang memiliki derajat peruraian atau derajat disosiasi. Nah, gitu. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oke. Maka ini alfanya adalah alfa si A2 dan B2. Ya. Bagaimana rumusnya tadi? Ini rumusnya. Mol zat yang terurai, mol zat mula-mula. Oke, kita tulis. Mol terurai. Bahasa terurai ini saya menulis dengan istilah bereaksi. Ya, bereaksi atau reaksi nih.
A2B2, oke, dibagi mol mula-mula, ya, mula-mula A2 dan B2, ya. Nah, siapakah mol terurai atau bereaksi A2 dan B2? Yang mana yang bereaksi A2 dan B2? Yang ini nih. Ya, yang ini. Berapa? 1 mol. Jadi kita tulis di sini 1 mol per berapa mula-mulanya A2B2? Ya, mula-mulanya A2B2 adalah 4. Nih, kita tulis di sini 4. Ya. Udah selesai? Ya, maka hasilnya adalah 1/4. Iya, ini hasil akhirnya 1/4. Ya. Demikian pembelajaran hari ini, ya. Khusus hari ini mudah-mudahan selesai dan mudah-mudahan tidak ada yang ditanyakan. Jangan lupa untuk di bagian akhir absen, ya. Untuk di bagian akhir absen nih, anak saya sudah menyediakan absen, nama, spasi, kelas. Oke. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.